Coba kocak dari pertanyaanmu. Ngobrol aja. Hai guys, welcome back on my YouTube channel. So, sekarang aku mau kepo sama orang yang tinggal di UNS, belakang kampus Universitas 11 Maret. Ceritanya, aku tuh penasaran gimana sih kehidupan belakang kampus di UNS selama corona ini. Kebetulan ada narasumber. Ini Mas siapa namanya? Kita sebut Mas X ya, Mas X. Kalau kalian sering lihat YouTube aku, dia tuh ada sering kemana saja sama saya. Kalian pasti tahu namanya ya, nggak usah disebutkan. Toko Malaysia, nek, dia nek, kabeh kota hampir kabeh nek kowe. Mungkin kan. Sekarang kos di sekitar kampus ya? Iya betul. Di Jalan Kabut. Jalan Kabut tepatnya ya. Jalan Kabut setelah Olive. Oh, setelah Olive. Kalian pasti tahu kalau anak UNS. Nah, ini kan pasti banyak kan teman-teman yang anak UNS tapi nggak tinggal di belakang kampus. Itu penasaran situasi di sana tuh sekarang kayak apa sih? Coba deskripsikan jalanannya. Itu kalau dari segi jalanannya masih ramai-ramai aja. Oh, masih kayak biasanya? Masih. Oke. Masih ramai. Ya masih padat gitu ya. Masyarakat udah ya mentaati peraturan ya, pakai masker kemana-mana. Jadi kalau orang-orang di jalan tuh udah pada pakai masker hampir? Udah. Berapa hampir, persen kira-kira? mungkin hanya hari 100% soalnya setiap saya keluar kosan, misal cari makan gitu ya, hampir semua orang itu pakai masker. Terus menurut Mas sendiri, Mas. Jadi Menurut Mas sendiri, itu berkurang nggak sih dengan ada kuliah daring? Kurang populasi di belakang kampus? kalau itu pasti, soalnya jalanan mulai sepi, pada di kosan kan, jadi mereka sebenarnya ada masih banyak mahasiswanya, cuma kan memang keluarnya dibatasin gitu. Oh, keluarnya dibatasin. Oh ya, sering menemukan sekelompok orang berkumpul gitu nggak? Di belakang kampus ya, ini bukan di kampus, di belakang kampus. Kalau malam? Jarang, paling nggak gerombolan sih, mungkin kayak tempat makan dia rame, atau mungkin masih makan di tempat masih ada. Oh, ada beberapa warung yang masih. Jadi nggak dibungkus terus dibawa ke kosan atau rumah, tapi makan di tempat. Itu sungguh memprihatinkan sekali bagi saya pribadi, karena mahasiswa ya, saya mengingat mahasiswa, kehidupan di kosan susahnya adalah mencari makan. Oh, susahnya mencari makan. Itu susah karena semuanya itu pada tutup. Tapi kalau malam itu jangan khawatir, karena semua makanan itu buka. Seperti angkringan itu buka. Dan mau angkringan model kayak gimana itu semua ada. Masih buka, cuma dia malam. Kalau pagi sama siang memang jarang sekali warung yang buka. Oh gitu. Kalau Mas sendiri itu kan kalau pagi sama siang kan jarang ada makanan maksudnya. Tuh masak sendiri apa? Nggak makan sampai malam? Mati kali nggak makan sampai malam. Sehari sekali kan bisa kan? Enggak. Kalau saya itu yang pertama masak. Ya masak. Kalau misalkan kalian itu pada kaum ciwi-ciwi. Kamu ciwi-ciwi? Itu kan yang pasti pandai masak kan. Di kosan ada kompor atau apa. Ya dapur lah ya setidaknya. Itu pasti bisa mengatasi hal tersebut. Tapi kalau kalian yang cowok-cowok kayak gitu kan, mesti jarang bisa masak. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal beli magicom aja, itu udah cukup. Oh jadi emang beneran jarang banget yang jualannya kalau pagi ya? Iya, ada. Tapi kalau ada tapi jarang. Oh ada tapi jarang. Adanya apa aja Mas? Apanya? Warungnya. Ya warung biasa kayak Rica, bukan Rica isi loh ya. Warung Rica isi tutup coy. Warung biasa ngasih sayur kayak gitu. Oh iya, kalau doyan lotek warni itu 2 cabangnya buka. Oh, tapi masa buah terus ya? Ya makanya saya
Dari gerbang belakang sama gerbang hukum, Iya. gerbang samping itu ditutup. Oh, berarti dari depan aja Cuma masuknya. aksesnya dari gerbang depan. Wow, ada yang masih nekat ke kampus nggak sih teman-teman kos? Teman kos enggak, cuma teman-teman beberapa itu masih ada yang kampus. Misalkan dia mungkin mau ujian daring, ujian tesis atau mungkin ujian skripsi gitu. Oh, yang nggak ada sinyal. Yang nggak punya sinyal, nggak punya koneksi Akses. sinyal gitu, dan mereka tetap ke kampus. Tapi ya harus dengan kondisi yang sehat. Oh, sehat. Itu Harus dicek nggak sih sehat. kalau masuk kampus? Dicek. Suhu tubuh. Pakai suhu tubuh, terus apa lagi? Itu aja. Paling disuruh cuci tangan. Di depan gerbang itu suruh cuci tangan. Enggak, di gedung. Oh, di gedungnya. Hmm. Kan masnya jarang ke kampus kan katanya. Udah nggak pernah ke kampus, ya udah lulus, jadi dia baru lulus atau wisuda bulan 9 Februari, tanggal 13-nya lockdown. Itu sungguh-sungguh amat sangat tidak menyenangkan ya. Tapi untung loh, kita udah wisuda kemarin. Ya untungnya udah. Kasihan kalau siapa yang ikuti sudah April. Itu Iya. kan katanya online. Terus gimana cara wisuda online? Oh, itu jadinya online, fix. Tapi nggak tahu sih. Masih simpang siur ya kayaknya. Hmm. Terus untuk pengurusan, ini sedikit informasi ya, untuk pengurusan wisuda yang April itu lewat online semuanya. Jadi adminnya terus nanti diurusi. Jadi nggak datang ke kampus kayak gitu. Menurut teman saya yang kerja di UNS pun masuk kerjanya pun nggak full 5 hari. Oh, nggak full 5 hari. Mungkin 2 hari atau sehari. Oh, staff kantornya nggak full. Dilukir. Oh, dilukir. Ya, kayak shift-shiftan gitu loh paling. Jadi yang sehari masuk, sehari nggak masuk, Hmm. sehari masuk. Oh ya, dari kampus sendiri ada bantuan-bantuan gitu nggak sih? Tentang Kalau COVID dari untuk anak-anak? kampus sebenarnya ada terkhusus untuk mahasiswa yang masih aktif kuliah ya. Ya. Aktif loh ya. Oh, aktif. Kalau yang udah expired atau udah alumni gitu, mohon maaf nggak Nggak dapat. bisa. Kayaknya UNS tuh dulu ngasih bantuan pulsa. Iya, itu ada dari bantuan pulsa. Terus kayaknya ada satu lagi yang beras itu ya? Kurang tahu itu. Kurang tahu. Nah, terus ada ini berita yang baru aja terbit beberapa hari yang lalu. Ada satu pasien COVID di daerah belakang kampus alias Kentingan. Kentingan. Itu gimana reaksi kalian? Reaksi masnya? Wow, ini kan kemarin-kemarin dari tanggal 13 ya? Iya, Itu 13. udah zona merah ya? Iya. Dari tanggal 13 itu UNS, belakang UNS itu daerah Mojo Songo dan sebagainya udah zona merah, terutama belakang RS Muwardi. Terus tambah lagi yang di Kentingan itu ada satu pasien COVID positif, anak kedokteran UNS. Iya, betul. Kan? Betul. Itu mahasiswa kedokteran, kalau nggak salah sih cewek ya. Itu kosnya kalau yang menurut informasinya itu kosnya di dekat RSC. Meskipun sebenarnya masih satu lingkup Kentingan, tapi ya mau gimana lagi. Terus semuanya masih berjalan seperti biasa kan? Masih berjalan seperti biasanya, makan, kerja, yang lainnya gimana ya gitu aja. Oh ya, yang terakhir, punya rumah kan pasti? Punya kampung halaman. Ya betul. Kenapa tidak pulang ke kampung halaman? Nah, iya, itu ya. Kenapa saya nggak memilih untuk tidak pulang ke kampung halaman? Ya. Mohon dicermati dan disesuaikan dengan diri masing-masing kalian pribadi. Yang pertama, meskipun kita merasa sehat, ya kan orang nggak tahu kan, orang tanpa gejala pun kita nggak tahu gitu kan. Selama kita nggak memeriksakan diri ke rumah sakit. Ya. Soalnya di rumah ada orang tua, kemudian ada anak kecil, bayi. Jadi meskipun kita masih sehat, tapi kan kita nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya carrier atau pembawa si virusnya itu. Ya, karir ya. Ya, jadi Mas jadi memilih untuk tidak pulang karena Betul. terlalu beresiko tinggi untuk membawa sebagai pembawa virusnya. Mungkin Anda sudah merasa sebagai virus dari keluarga Anda. Toxic banget ya. Ada takat, ada. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian udah nggak ada kepentingan apapun di Solo, lebih baik nggak usah ke Solo aja, mending di rumah, terutama
daerah-daerah atau lokasi yang sudah zona merah. Oke, jadi kesimpulannya kalau kondisi di belakang kampus itu untuk populasinya hanya berkurang. Ya emang berkurang, ada pengurangan. Kesulitannya makan di pagi dan siang. Untuk malam masih normal ya, masih pada buka. Terus jalanan tuh sudah pada pakai masker. And kampus sendiri memberikan beberapa bantuan, dan kalau mau masuk kampus itu cuma bisa lewat depan gerbang. Jadi ini video yang dibuat 37 hari setelah Pak Wali Kota mengumumkan bahwa kampus KLB. Kok kampus tau Solo KLB. Solo KLB. Terus 34 hari setelah Pak Ganjar mengumumkan bahwa kuliah dilakukan daring gitu. So, kalau kalian mau menceritakan tentang situasi di belakang kampus kalian bisa tulis di bawah. Kalau ini adalah informasi dari versi masnya dan versi saya yang tanya-tanya ke teman-teman. Kalau kalian ada versi lain, maksudnya situasi lain atau versi kehidupan di belakang kampus yang lain, kalian bisa komen di bawah untuk sharing aja, karena pasti ada beberapa orang yang penasaran gimana sih situasi belakang kampus saat ini untuk alumni-alumni seperti saya, terutama penasaran juga ada apa yang terjadi di sana, bagaimana kehidupan di sana. Oke, so thanks for watching and don't forget to subscribe. See you in my next video. Sama masnya, dadah. Terima kasih mas. Apa meneh? Apa sih, apa?